Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuhnya, karena hidup itu begitu berharga dan sangat singkat. Jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah tentang pikiran-pikiran kita. Kata-kata yang sering berbicara di dalam kepala kita. Kita seringkali begitu mudah mengatakan yang baik kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada orang yang kita temui di jalan. Kita juga seringkali mudah untuk mengatakan yang manis, yang membesarkan hati, yang positif kepada orang lain. Tetapi kepada diri sendiri, kita seringkali begitu keras, begitu menuntut, dan selalu merasa kurang baik. Karena itu di dalam pikiran kita itu sering muncul self-kritik, penghakiman terhadap diri sendiri yang begitu keras. Seperti ada keyakinan, diri sendiri ini harus dituntut. Kalau tidak dituntut nanti jadi malas, nanti menjadi tidak baik. Dan kita selalu meyakinkan diri sendiri bahwa kita ini belum cukup baik. Dan pikiran itu menjadi kata-kata yang terus berulang di dalam benak dan kepala kita. Asalnya dari mana sebetulnya kata-kata itu? Mengapa kata-kata itu tidak bisa manis seperti kita berbicara dengan yang lain? Membesarkan hati seperti berbicara dengan yang lain. Dan biasanya kalau kita keras kepada diri sendiri, kita juga kemudian keras terhadap orang lain. Dari mana kata-kata itu berasal? Kemungkinan besar memang sejak kita dibesarkan, kita sudah terus-menerus dipenuhi, dibombardir dengan kata-kata yang menuntut kita untuk terus bertumbuh. Bahkan ketika maksudnya baik, seringkali itu mengatakan di belakang itu, kamu tidak cukup baik. Kamu harus lebih baik kalau ingin sungguh bisa diterima. Dan karena itu terus-menerus memacu kita untuk terus menuntut diri dan tidak puas dengan diri sendiri. Kamu harus belajar lebih rajin supaya pintar. Kamu harus bersikap lebih baik supaya masa depan itu sungguh-sungguh bisa penuh harapan bagimu. Maksudnya baik, nothing wrong dengan itu. Tetapi seringkali yang ditangkap di belakangnya adalah you are not good enough. Kamu belum cukup baik. Dan di situ sebetulnya ada penolakan atau belum bisa menerima diri. Dan kalau itu terus-menerus, termasuk juga ketika kita mendengar dari iklan-iklan di media sosial, di media elektronik, dimanapun itu, di billboard, itu selalu mengajak kita untuk lebih baik. Artinya, kita belum bisa, atau kita tidak didukung, dibesarkan hatinya, disupport bahwa you are good enough. Kamu itu baik, nothing wrong dengan dirimu. Dan pesan ini terlalu sedikit, tidak seimbang dengan pesan negatif. Dan karena itu terus-menerus kita menuntut diri sendiri. Dan kemudian juga menuntut yang lain. Juga kemudian membandingkan dengan yang lain. Dan akhirnya kita hidup dalam perbandingan terus-menerus. Belum bisa menerima diri sendiri. Dan akhirnya tidak bisa juga menerima orang lain. Kita perlu belajar bahwa diri kita ini yang terbaik ya yang sekarang ini. Kita perlu bersikap dan berkata-kata lewat pikiran kita kepada diri sendiri yang sifatnya membesarkan hati, yang suportif, yang sifatnya bisa menerima. Dan karena itu kemudian di dalam diri kita muncul keseimbangan. Bisa menerima diri sendiri. Dan justru karena bisa menerima diri sendiri, bisa lebih nyaman. Dan kemudian bisa lebih percaya diri.
lalu kemudian bisa menjadi lebih positif. Dan pada saat itu justru kemudian bisa positif kepada yang lain. Bisa juga mengerti, berempati dengan yang lain. Kalau yang lain bersifat negatif, mungkin juga seperti yang kita alami. Dari kecil, dari lingkungan, dari orang tua, dari masyarakat, dari media sosial, kita terus-menerus dijejali dengan pesan yang mengatakan kita tidak cukup baik. Kita itu masih kurang. Dan karena itu terlalu banyak, tidak seimbang, maka kemudian kita juga menjadi tidak seimbang. Dan ketika kita menyaksikan orang seperti itu, kita bisa mengerti. Karena kita juga melalui proses itu. Maka penting sekali-sekali kita duduk tenang dan sadar. Kata-kata itu bukan diri kita. Kata-kata itu justru datang dari luar, yang terus-menerus menuntut diri. Ketika kita hening, tenang, dan mencoba menyadari diri, ternyata yang terbaik, yang ada, satu-satunya, ya kita yang sekarang ini ada. Diri kita yang lebih baik itu nggak ada. Karena itu ya sekarang yang ada inilah satu-satunya diri kita. Kalau kita bisa menghargai, bisa bersyukur, justru kemudian kita bisa memancarkan yang positif. Bisa mengafirmasi positif tentang diri sendiri. Dan kita kemudian bertumbuh menjadi positif. Ketika kita menyadari diri, bahwa diri kita itu positif, dan berpikir tentang yang positif terhadap diri sendiri, self-talk yang positif, kita kemudian mengalami transformasi menjadi sangat positif. Karena intensi pikiran itu adalah energi yang kemudian membuat diri kita itu beralih dari yang negatif kepada yang positif. Dan itu penting sekali, karena kemudian membuat kita merasa nyaman, merasa cukup, dan kemudian bisa terus bersyukur. Dan dari yang positif itu kemudian akan menarik yang positif juga, memancarkan yang positif juga. Dan dari situ kita sadar bahwa kita memang dikasihi Tuhan begitu besar. Kita, apapun keadaan kita, diterima dan dicintai oleh Tuhan. Bukan supaya kemudian kita tidak buat apa-apa atau terus-menerus berbuat jahat, tetapi supaya kita kemudian bisa menerima diri, bersikap positif, lembut terhadap diri sendiri, tidak menjadi hakim yang kejam terhadap diri sendiri. Dan pada waktu itulah justru kita membuka kemungkinan untuk bertumbuh. Karena itu kita bisa pelan-pelan menyadari bahwa kita itu dikasihi Tuhan. Dan kita itu sudah cukup baik. Dan memang bisa lebih baik, tetapi berawal dari kesadaran bahwa kita sudah cukup baik, dan dari situ kemudian menjadi semakin baik. Awalnya positif, berakhir lebih positif. Dan itulah yang dimaksudkan, agar kita sungguh-sungguh mengubah self-talk kita. Karena self-talk kita itu powerful. Kalau negatif, kita juga menjadi negatif. Tetapi kalau positif, kita juga bisa menjadi positif. Maka mari kita belajar untuk bisa lebih lembut, lebih tenang, lebih menghargai, dan membesarkan hati terhadap diri sendiri. Supaya kita kemudian bisa mengenali kasih Allah yang selalu positif terhadap kita. Dan kemudian kita memancarkan hal-hal positif kepada saudari-saudara kita. Maka memang benar pesan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Filipi bab 4 ayat 8. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, pikirkanlah. Mulai dari pikiran, karena pikiran itu powerful. Kalau positif pikiran kita, kita akan menjadi positif dan memancarkan hal-hal yang positif. Maka saudara-saudari terkasih, be positive. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.